Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan koordinat suatu titik, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan letak suatu titik pada masing-masing kuadran pada bidang koordinat kartesius. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang sistem koordinat. Apa sih sistem koordinat itu? Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu. Jadi ingat, di situ diperlukan dua garis berarah. Yang pertama yaitu sumbu X, sumbu yang mendatar, dan sumbu Y, sumbu yang tegak. Keduanya saling tegak lurus. Berikutnya ini adalah bidang kartesius. Sekarang kalian perhatikan pada bidang kartesius tersebut ada tanda-tanda, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 0, negatif 1, negatif 2 pada sumbu X. Demikian juga untuk sumbu Y, juga ada tanda negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini adalah koordinat kartesius. Kalian perhatikan juga pada titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, di situ titik koordinatnya adalah 0,0 atau yang disebut dengan pusat koordinat. Berikutnya kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasanya disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Posisi suatu titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut kurung buka X, Y, kurung tutup, di mana X disebut sebagai absis dan bilangan X itu menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu Y, serta Y disebut dengan ordinat, di mana bilangan Y menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu X. Dan sumbu X dan sumbu Y juga membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, serta kuadran 4. Kuadran pada bidang kartesius. Sekarang kamu perhatikan di sini ada bidang kartesius. Manakah kuadran yang pertama? Ya, kuadran yang pertama berisi titik-titik yang koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Jadi dua-duanya baik X dan Y bernilai positif. Sedangkan kuadran kedua berisi titik-titik dengan koordinat X-nya negatif serta koordinat Y-nya positif. Maka untuk kuadran ketiga berisi titik-titik dengan koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Dan kuadran keempat, titik-titik yang ada di sini adalah koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Jadi diingat, kuadran 1 X positif Y positif,
Kuadran 2, X negatif, Y positif. Berarti dia ada di atas sumbu X dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan kuadran 3, dua-duanya bernilai negatif. Sebelah di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Demikian juga untuk kuadran 4, X positif serta Y-nya negatif. Bagaimana? Sudah paham kan tentang kuadran pada bidang kartesius? Ya, kita lanjutkan. Coba kamu perhatikan bidang kartesius berikut. Ada titik A. Titik A ini berada di kuadran 1. Betul. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4. Berarti kita tuliskan jaraknya adalah 4. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu X adalah 1, 2. Maka koordinat dari titik A adalah 4,2. Ingat, koordinat itu adalah X, Y. Ingat ya, X, Y. Jadi yang dituliskan adalah nilai X-nya dulu, baru kemudian Y. 4 di sini berarti jarak dari sumbu Y. Sedangkan 2 atau bilangan Y menyatakan jarak dari sumbu X. Contoh kedua ada titik B. Titik B berada di kuadran 2. Ingat, kuadran 2 tadi berarti X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Jarak titik B ke sumbu Y adalah 1, 2. Sedangkan jarak titik B ke sumbu X adalah 1, 2, 3, 4. Maka koordinat titik B adalah negatif 2,4. Negatif 2,4. X-nya bernilai negatif 2 dan Y-nya bernilai 4. Sekarang titik C berada di kuadran 3. Berarti dua-duanya nanti bernilai negatif. Betul. Sekarang kita lihat. Untuk X-nya titik C itu berjarak berapa dari sumbu X? Ternyata berjarak 1 satuan. Sedangkan ke sumbu Y berjarak 5. Maka nilai X-nya adalah negatif 5, sedangkan Y-nya negatif 1. Maka koordinat dari C adalah negatif 5, negatif 1. Sedangkan untuk titik D berada di kuadran keempat dengan koordinatnya 2, negatif 3. Karena di sini X-nya bernilai 2, sedangkan Y-nya kita tarik ke sumbu Y, tepat di angka negatif 3. Maka koordinatnya 2, negatif 3. Bagaimana? Sudah paham menentukan letak suatu titik ada di kuadran berapa? Dan berapakah titik koordinatnya? Tentu sudah paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius tentu mempunyai jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian perhatikan pada bidang kartesius berikut. Di sini ada 4 titik, ada titik P, titik Q, titik R, serta titik S. Coba kita cari nanti bagaimana posisi titik itu terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya. Dari soal tadi, titik P dia berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y? Ternyata berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Saya ulang. Jadi titik P berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X. Maka bagaimana koordinatnya? Koordinatnya adalah 6,2. Sedangkan titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Maka koordinatnya adalah negatif 5,3. Karena di sini ada di kuadran kedua. Jadi X-nya bernilai negatif. Sedangkan titik R berjarak 1, 2, 3, 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Maka koordinatnya negatif 4, negatif 2.
karena ada di kuadran 3 maka dua-duanya bernilai negatif. Sedangkan titik S berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X serta di kuadran keempat maka koordinatnya adalah 3, negatif 1. Oke, sekarang kamu perhatikan titik-titik pada koordinat kartesius berikut ini. Ada titik A, ada titik B, C, D, E, F, G, dan juga H. Kita ambil contoh yang pertama. Titik A koordinatnya adalah 2,6. Jarak ke sumbu X, berarti jarak ke sumbu X kita tarik ke bawah. Karena posisi titik A ada di atas sumbu X. Kita hitung, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dapat kita tuliskan di sini jarak ke sumbu X adalah 6 satuan. Sedangkan jarak ke sumbu Y-nya, berarti kita tarik ke arah sumbu Y, bergeser ke kiri, ada 1, 1, 2, sehingga di sini 2 satuan. Oke, silahkan kalian coba kerjakan di buku catatan masing-masing untuk titik B, C, dan seterusnya sampai H dengan cara yang sama seperti tadi. Sekarang coba perhatikan kembali koordinat kartesius berikut. Silakan kalian amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Saya ambil contoh di sini ada titik A. Koordinatnya adalah 2,6, maka dapat kita tuliskan titik A itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Serta titik A berada di kuadran ke-1. Oke. Dengan cara yang sama, silakan kamu kerjakan untuk titik B, C, serta D. Kamu tulis di buku catatan masing-masing. Oke. Setelah melengkapi tabel di atas untuk semua titik, coba sekarang jawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Ya, silakan nanti dijawab ya. Sekarang, apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, titik D 0,4, titik E negatif 5,0 dan titik H 0, negatif 5. Apa? Iya, benar. Titik B dan titik E terletak pada sumbu X. Koordinatnya tadi untuk B adalah 3,0 dan E negatif 5,0. Sedangkan titik D dengan koordinat 0,4 dia terletak pada sumbu Y. Demikian juga untuk titik H. Koordinatnya adalah 0, negatif 5. Titik H ini juga terletak pada sumbu Y. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada kali ini, yaitu mengenai posisi titik pada bidang kartesius. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus, yaitu sebagai sumbu X dan sumbu Y, serta panjang unit yang dibuat dengan tanda-tanda pada kedua sumbunya. Yang kedua, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang ditulis dalam pasangan berurut kurung buka X, Y, kurung tutup. Berikutnya, titik-titik pada bidang koordinat kartesius mempunyai jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Serta sumbu X dan sumbu Y membagi bidang kartesius menjadi 4 kuadran. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Jika belum paham,
Silahkan kalian ulang-ulang lagi melihat video ini. Akhirnya saya sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.